yang ke-63 tahun. Untuk itu, saya mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada jemaat, bahkan pun juga para pelayan firman Tuhan, pendeta, calon pelayan vikaris, bahkan majelis dari 6 jemaat di lingkungan Jerus Timur, bahkan jemaat yang mana pagi hari ini atau siang hari ini kita akan melaksanakan. Terima kasih kepada pengacara yang telah memberikan kesempatan untuk saya dapat membacakan sejarah singkat YPK berdirinya pada tahun pertama hingga pada hari ini yang ke-63 tahun. Pada suatu masa yang lampau, bangsa Papua pernah tidak mengenal aksara dan angka. Mereka memiliki simbol-simbol lain dalam bahasa kultur mereka. Lalu datanglah Otto dan Geisler di Mansinam. Dua mereka bagi negeri Papua. Dalam nama Tuhan kami menginjakkan kaki di negeri ini. Mansinam hari ini, dari hari Senin sebagai minggu sedih atau minggu pekabaran Injil awal bagi bangsa Papua, 5 Februari 1855. 3 tahun setelah Otto dan Geisler tiba di tanah Papua, maka pada tahun 1857 seorang perempuan istri dari Otto, yakni Nyonya Letts, membuka sekolah pertama di Mansinam. 4 tahun kemudian Rasul Papua Otto meninggal 9 November 1862 pada tanggal 6 November 1862, yakni 3 hari sebelum meninggal. Otto berdoa kepada Tuhan Yesus dengan merindukan. Dari antara anak-anak sekolah itu di kemudian hari, pada ketika tertentu ada yang akan bertobat, sehingga doa Otto berbunyi, "Ya Tuhan Yesus, saya ingat melihat di sorga mau kelak satu anak Papua." Tanpa Otto melihat satu anak Papua yang bertobat, ia menghadap Tuhan dan menanti datangnya anak-anak Papua yang ia sebut dalam doanya, "Di sorga Tuhan Yesus." 3 tahun setelah doa Otto, tanggal 1 Januari 1865, seorang Papua pertama yang bertobat dibaptis, dan Sidi adalah ibu Sarah dan anak perempuannya Margaret. Pendidikan adalah salah satu metode penginjilan yang dikembangkan sejak itu. Pendeta J.L. Van Hassel, guru bantu Cornelis Weiser, didatangkan dari Jawa. Guru angkatan Andarias Pahlawi yang kemudian menjadi pendeta, mengajar di Manokwari dan anak-anak Arfak di Andai. Pendeta G.L. Bing 1875 membuka sekolah di Manokwari. Pada tanggal pendeta Moske buka sekolah di Meswer Jomber 1867. Pendeta Mimi buka sekolah di Morni. Pendeta Van Balen buka sekolah di Widesi 1891. Dalam tahun yang sama buka sekolah di Jende Ron, dan banyak sekolah lainnya yang dibuka di seluruh tanah Papua. Beberapa di antara anak-anak Papua sekolah hingga keluar Papua di zaman mereka, antara lain ke sekolah di Depok adalah guru Petrus Kavia, Timotius Awendu 1892, pendeta William Romainum, John Harris, Bertus Aris, Jacob Rufabe, Yakobus Rumbrurer, Barnabas Jufewai, Karel Koibur Jason Sarana, Karnelwan, dan salah satu perempuan asli Papua pertama,
Yang diangkat menjadi guru adalah Nyonya Eli. Selain sekolah Sending di Depok di Tobelo oleh Sending dibuka sekolah sehingga anak-anak Papua. Lulusan sekolah di Tobelo antara lain Anton Aris, Tonje Barangsano, Sam Ayang Seba, Lawrence Rumaino, dan lain-lain. Sejak tahun 1917 pada Pendeta FJF Van Hassel mempertimbangkan untuk membuka sekolah guru seperti di Depok dan Tobelo. Kali ini hadir di negeri Papua di Pulau Mansinam. 6 tahun kemudian Sending memanggil Pendeta YSKD dari negeri Belanda untuk melanjutkan sekolah guru di tanah Papua pada tahun 1925. Kini memindahkan sekolah guru dari Mansinam ke Miei, dimulainya peradaban Injil di atas dasar guru asli sekolah guru di negeri sendiri. Tahun 1946 setelah Perang Dunia Kedua, usai sekolah guru dipindahkan ke Yoga dengan nama Yoga Institute. Didikan yoga yang mengambil berbagai kejuruan inilah yang membawa Papua memasuki era baru, era di mana anak-anak Papua memiliki skill dan keterampilan dalam berbagai bidang. Ke sekolah teknik juru rawat, mantri dan suster, paman pardi bestur dan pegawai bea cukai, penerangan, percetakan hingga membuka Primary Midland School PSM atau SMP sekarang. Pertama dibuka di Kota Raja 1950, LTS Sekolah Teknik Rendah. Dibuka di Kota Raja 1950 Sekolah Sambungan Pria JVVS dibuka di Yoga, Serui, Korido, Sauka, dan Solo. Miei, Temin, Labuan, dan Sekolah Sambungan Putri JVVS dibuka di Jenyem, Serui, Korido, Klademak, Temin, Labuan, Sekolah Sambungan Campuran di Sarbi. Dari perkembangan pendidikan yang demikian inilah, maka setelah Badan Sending memerdekakan gereja dengan mendirikan gereja mandiri dengan nama Evangelis Crystal EJK of Netherlands New Guinea atau sekarang GKI di tanah Papua. Tanggal 26 Oktober 1956 maka selanjutnya GKI di tanah Papua bersama Sedeli akan memerdekakan pendidikan sehingga anak-anak Papua yang didirikan untuk bersekolah di negeri Belanda seperti Fritz Griegel, Saul Lindom, Zakaria Sawor, Hoko Yoku, Barnabas Yowe, perempuan Papua yang sekolah kejuruan di Auster School di Seteng, seperti George Kai, JJ Rumaino, B. Kaisepo, menjadi generasi Papua yang memasuki era keemasan Papua. Tetapi waktu telah membawa era baru. Dalam era baru inilah dimendirikan suatu organisasi yang mengorganisir semua pendidikan di tanah Papua. Para sendeling yang nama-nama mereka patut disebutkan dalam pengurus sekolah umum Sending di tanah Papua. H.J. Teusker, Tuan N. Van der Sto, Pendeta G.J. Clay, Tuan G. Oftra, Pendeta Ten of Hafter, Tuan Devan Beck, Tuan H. Drex, Pendeta A.M. Midai, Pendeta D.J. Bird, dan Pendeta R.H.M. Markus,
Pendeta L Kopan Suan Kopan Kop Mat Tuan Mas Tuan, Pendeta D Brui, dan atas persetujuan bersama antara badan sendi di negeri Belanda, GKI di Tanah Papua dan SZGPM Dewan Sendi mengutus Master CCW Ufeli ke Irian Barat atas nama Sendi menyerahkan pengurusan persekolah di Tanah Papua kepada Yayasan Persekolahan Kristen YPK pada tanggal 8 Maret 1962 dengan nama pengurus yang pertama. Satu adalah Ketua Pendeta Haji Teocer, Wakil GKI di Tanah Papua. Anggota Pendeta FJS Rumainum, Wakil GKI di Tanah Papua. Anggota Pendeta A Richter, Wakil GPM. Anggota J Bakar, Wakil Z NHK. Anggota Pendeta W Sirak, Wakil DGZ. Panitia atau bendahara Tuan PD Brui Pus YPK. Demikianlah kemandirian pendidikan dicapai untuk satu tujuan, agar membawa anak-anak di Tanah Papua menuju masa depannya, yaitu menemui Rasul bangsa Papua. Oto yang sudah menanti untuk menyambut anak-anak di Tanah Papua dalam surga, Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah dalam ibadah syukur HUT ke-63 YPK di Tanah Papua 8 Maret 1962 dan 8 Maret 2025. Shalom. Yang dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani kamu, mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kolose pasal 3 ayat yang ke-16. Marilah kita bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam pelayanan pendidikan yang telah dan sedang berlangsung. Kita menyanyi bersama-sama dalam nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan ayat yang ke-2. Hormat bagi Allah Bapa dan kata-kata selanjutnya. Hormat bagi Allah.
setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala pelanggaran. Kita berdoa. Ya pengasihan Allah dan kita
ketika aku masih sebagai anak bagi ayahku, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Raihlah hikmat, raihlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutmu. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah raihlah hikmat, dan dengan segala yang kau raihlah pengertian. Ia akan mengenakan untayan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Pelihara melaluinya, menyimpanglah darinya dan berjalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka akan berhenti kewajiban dan minum anggur kedaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu dijauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Buanglah mulut penipu darimu, dan jauhkanlah bibir pembohong darimu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Ratakanlah jalan bagi kakimu dan hendaklah mantap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Sampai di sinilah pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, persekolahan pendidikan itu berdiri di atas tanah ini. Seperti catatan sejarah yang telah dibacakan tadi dan juga dapat kita lihat dalam liturgi kita, bahwa sesungguhnya 63 tahun pendidikan yang turut mendukung kehidupan di atas tanah ini. Karena ketika Otto dan Geisler memberkati tanah ini, maka harus ada penunjang. Penunjang yang di dalamnya yang dibutuhkan di atas tanah ini adalah pendidikan dan kesehatan yang menjadi awal mula akan peradaban orang Papua. Berarti kalau kita berpikir bahwa 63 tahun lamanya YPK, Yayasan Persekolahan Kristen, yang sekarang kita kenal Yayasan Pendidikan Kristen, telah ada di atas tanah ini, berarti orang Papua di atas tanah ini bukan hanya dengan firman mereka hidup, tetapi juga di dalamnya membutuhkan pendidikan. Karena dari pendidikan itulah yang akan menopang firman yang diberitakan di atas tanah ini untuk membangun sumber daya manusia orang Papua untuk bertumbuh, berkarakter Kristus, dan juga melakukan kehendak Kristus dalam pendidikan. Mengarahkan kita supaya kita tidak menyimpang ke arah dosa. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, menopang pekabaran Injil di atas tanah
maka perlu ada sebuah proses pembelajaran pendidikan berkarakter Kristus, supaya ketika Injil yang sudah diwartakan di atas tanah ini ditopang dengan sistem pendidikan yang terus membawa, menasihati, mengarahkan generasi ke generasi supaya hidup dan tunduk di bawah perintah Kristus, di bawah apa yang Kristus kehendaki. Dalam hampa terpasang kasih-Mu, sedang bertambah setia. Yang mulia Bapa menjaga aku, tak tersebut berapa besar.
Say
menyertai saudara